Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 23129398 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi keuangan, di mana pada pembahasan ini ada 4 topik pembicaraan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari administrasi keuangan. Yang kedua yaitu proses dari administrasi keuangan. Yang ketiga, pemeriksaan dan pelaporan dari administrasi keuangan. Yang keempat yaitu peranan guru di dalam administrasi keuangan. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan dari tiap-tiap organisasi. Administrasi keuangan ini dalam artian sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi, baik itu berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan ini di dalam arti yang lebih luas lagi merupakan suatu kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi di dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan ini merupakan semua hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang ini termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang itu adalah alat pembayaran sah negara. Adapun manajemen keuangan merupakan salah satu dari substansi manajemen sekolah yang akan turut untuk menentukan berjalan atau tidaknya kegiatan sekolah di sekolah tersebut, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan ini dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan ataupun pengendalian. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses dari administrasi keuangan. Yang pertama itu penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS, di mana RPS ini terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 di tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan ini dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rinci rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 masa atau 4 tahun. Di mana rencana kerja tahunan ini dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Sebagai materi yang bersinambung dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, fokus modul ini terletak pada rencana kerja tahunan yang dikenal sebagai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau biasa disingkat dengan RKAS. Tapi RKAS ini tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis karena tujuannya sebelumnya terangkum di dalam tujuan besar dari RPS, seperti program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek maupun yang disusun di dalam tujuan yang sama. Contohnya
Yang pertama itu menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resikonya yang lebih kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik itu antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakatnya. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan yang keenam yaitu sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Proses yang kedua yaitu penyusunan RKS. RKS ini adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah yang resmi dan disetujui kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Itu bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Kalau RKAS ini hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, yang terdiri dari pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Selanjutnya, saya akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai pemeriksaan dan pelaporan di dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini merupakan rangkaian perbuatan atau penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Yang kedua yaitu mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting itu dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru. Di mana laporan mengenai kondisi keuangan sekolah itu penerimaan dan pengeluaran keuangannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan juga pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan juga masyarakat itu dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran ini berasal dari usaha mandiri sekolah yang dilakukan lainnya. Laporan ini juga sangat penting karena agar pemerintah atau masyarakat memberi dana atau menyumbangkan dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah ini dimanfaatkan. Apakah kegiatan ini yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya mengenai pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peranan guru di dalam administrasi keuangan. Sama-sama kita ketahui bahwa guru ini merupakan suatu komponen di dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar di dalam pencapaian tujuan dari pendidikan. Peran guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun, jika kita lihat lagi secara lebih luas, guru ini juga berperan sebagai administrator pendidikan. Contoh peran guru yang pertama yaitu penanggung jawab biaya pendidikan. Penanggung jawab biaya pendidikan ini adalah kepala sekolah, namun demikian guru juga diharapkan ikut berperan di dalam administrasi ini.
juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Nah, tujuan dari administrasi keuangan ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Berikut beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh guru di dalam administrasi ini. Yang pertama yaitu seperti membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukaan, penerimaan, dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau biasa disingkat dengan RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau biasa dikenal dengan BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang delapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Jadi, secara ringkasnya, administrasi keuangan ini merupakan proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Nah, agar sistem keuangan ini bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini berisi tentang berbagai anggaran-anggaran, pemasukan dana maupun tentang pengeluaran dana. Manajemen keuangan ini merupakan salah satu substansi manajemen perusahaan yang turut menentukan berjalannya kegiatan di dalam perusahaan. Ini dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Di dalam manajemen keuangan ini, perusahaan atau organisasi sekolah juga harus memperhatikan sejumlah prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Baiklah, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat salah kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.